Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Mulyati dari Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis website jurnal Internet Public Library menggunakan metode SUS atau System Usability Scale. Poin yang akan dibahas yaitu 1. Pendahuluan, 2. Website jurnal Internet Public Library, 3. Pengambilan data untuk analisis, yang keempat, hasil data menggunakan SUS, yang kelima, kesimpulan. Baik, untuk poin pertama yaitu pendahuluan, berbagai aspek mulai berkembang seiring berkembangnya teknologi, tak terkecuali bidang pendidikan. Bahkan dapat dikatakan salah satu sebab negara yang sukses yaitu memiliki sistem pendidikan yang maju. Karena sumber daya manusianya lebih unggul dan siap menghadapi pembangunan dan perubahan negara tersebut. Begitu pula dengan sistem atau media penunjang kegiatan belajar mengajar. Para tenaga pendidik mulai mengembangkan apa yang bisa dijadikan sumber pendidikan. Salah satunya membangun website ilmiah seperti jurnal, makalah, esai, dan lain-lain. Website jurnal kini dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, baik sebagai pengguna, pengunggah materi, atau bahkan hanya sekedar pembaca. Informasi yang didapat dari website jurnal tersebut dapat dipastikan validasinya. Poin yang kedua yaitu website Internet Public Library. Berikut tampilan homepage dari website tersebut. Dalam analisis kali ini akan membahas salah satu website jurnal online yaitu Internet Public Library. Salah satu website jurnal internasional yang menyediakan banyak informasi seputar jurnal, makalah, esai, dan lain-lain. Dalam website ini, user bisa mencari jurnal atau tujuan lain sebagai sumber referensi tambahan. Karena website ini berstandar internasional, maka sumber yang akan diperoleh tentu sangat banyak, sehingga memungkinkan untuk memperluas cakupan informasi yang didapat. Yang ketiga, pengambilan data untuk analisis. Metode yang digunakan dalam analisis kali ini yaitu metode kuantitatif, di mana hasil jawaban dari responden diolah dalam bentuk presentase angka dengan skala yang sudah ditentukan. Karena saya menggunakan SUS, System Usability Scale, maka terdapat beberapa ketentuan untuk mengolahnya menjadi data yang valid. Teknik dan karakteristik yang digunakan. Menggunakan teknik kuesioner online tertutup, di mana responden hanya menjawab nilai yang telah ditentukan pada kuesioner tersebut. Kuesioner menggunakan media Google Form untuk menyebarkan kuesioner kepada responden. Dalam kuesioner ini hanya dicantumkan kolom identitas, nama lengkap, dan status dari responden, sehingga data dari responden dapat dijaga kerahasiaannya. Pengambilan data. SUS terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala penilaian dari 1 sampai 5, dengan masing-masing skala memiliki keterangan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju. Pertanyaan yang diajukan: 1. Saya pikir website ini mudah dipahami dan dioperasikan. 2. Saya pikir website ini dapat diakses kapan saja. 3. Saya pikir website ini dapat digunakan oleh siapapun. 4. Website ini mempunyai fungsi integritas yang baik. 5. Saya merasa kebingungan saat melihat website ini. 6. Layout pada desain ini tidak rumit. 7. Saya tidak menemukan hambatan saat menggunakan website ini. 8. Informasi dalam website ini memiliki sumber terpercaya. 9. Saya rasa website ini terlalu rumit. 10. Website ini bermanfaat. Yang keempat, hasil data menggunakan SUS. Berikut tampilan spreadsheet hasil data kuesioner. Aturan menghitung SUS. 1. Setiap pertanyaan bernomor ganjil, skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangi 1. Kedua, setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari nilai 5 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna. Nomor 3, skor SUS didapat dari hasil penyumbang skor setiap pertanyaan yang kemudian dikali 2,5. Terakhir, aturan perhitungan skor untuk berlaku pada satu responden. Untuk perhitungan selanjutnya, skor SUS dari masing-masing responden dicari skor rata-ratanya dengan menjumlahkan semua skor dan dibagi dengan jumlah responden. Berikut hasil dari final score setelah dihitung menggunakan ketentuan SUS yaitu 64,375. Penghitungan pada grade hasil penelitian. Selanjutnya adalah menentukan nilai rata-rata dari penilaian responden, di mana dari 17 responden didapat jumlah sebesar 64,375.
Setelah mendapatkan hasil akhir penilaian responden, maka selanjutnya adalah menentukan grade hasil penilaian. Terdapat dua cara, yaitu yang pertama, acceptability grade scale dan adjective rating. Yang kedua, score percentile rank. Berikut tampilan grafik untuk menentukan grade dari hasil SUS. Penghitungan pada grade hasil penelitian. Yang pertama, menurut acceptability grade scale dan adjective rating. A. Tingkat penerimaan pengguna masuk dalam kategori marginal. B. Tingkat grade skala masuk dalam kategori D. C. Adjective rating masuk dalam kategori OK. Kemudian menurut score percentile rank, berdasarkan ketentuan penentuan hasil penilaian score, maka hasil penilaian responden terhadap website jurnal internet public library sebesar 64,375 berada pada grade D, sehingga website jurnal internet public library dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna dan dapat juga dijadikan sebagai alat pendukung penyedia informasi tambahan. Yang kelima dan terakhir yaitu kesimpulan. SUS dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dan analisis sebuah website atau perangkat lunak yang terukur dan terstruktur secara akurat. Memiliki beragam cara dalam menentukan hasil evaluasi penilaian, seperti yang diperlihatkan ketika melakukan analisis data website jurnal internet public library. Dari hasil analisis data yang dilakukan terhadap website tersebut, mendapatkan skor 64,375 yang berarti website jurnal internet public library dinyatakan marginal, termasuk ke dalam grade D dengan rating OK, sehingga website jurnal internet public library dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna dan dapat juga dijadikan sebagai alat pendukung penyedia informasi tambahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.